Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafajirani Islamiyah wal'an nahnu nabahas anil maudu yakni at-tamyiz. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan tema yaitu tamyiz. Jadi ta'rifut tamyiz, apa yang dimaksud dengan tamyiz? At-tamyizu wal ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minaz zawat. Tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih samar. Jadi tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang masih samar. Nah, berbeda halnya dengan al-hal. Di sini al-hal adalah huwal ismul mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayyiat. Jadi masih sering ada kekeliruan berkaitan dengan tamyiz dan hal. Jadi tamyiz itu menjelaskan tentang zat, sedangkan hal itu menjelaskan tentang hayyiat atau keadaan. Nah, untuk contoh tamyiz yang pertama yaitu tasabbaba sayyidun araqan. Di sini tamyiznya ialah araqan. Tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba bercucuran atau mengalir, zaidun. Nah, apanya? Araqan yaitu keringatnya. Nah, ketika tamyiznya belum ada, itu akan ada hal yang masih samar. Tasabbaba zaidun, bercucuran zaid. Jadi sesuatu yang bercucuran dari zat itu belum diketahui, entah itu keringat, air mata, darah. Nah, kemudian dijelaskan sesuatu yang masih samar itu dengan arokon, yaitu keringatnya. Lebih lanjut yaitu contohnya tafaqqa'a bakrun syahman. Tafaqqa'a bakrun syahman, berlapis-lapis siapa Bakar, apanya? Syahman. Jadi berlapis-lapis Bakar, syahman yaitu lemaknya. Jadi sebelum ada kata syahman yang menjadi tamyiz, itu belum jelas apa yang berlapis-lapis, bajunya, lemaknya atau yang lain. Jadi masuknya syahman itu adalah tujuannya untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar. Itu terkait dengan tamyiz. Harus diketahui terlebih dahulu bahwa tamyiz menjelaskan sesuatu yang masih samar. Baik, lebih lanjut aqsamul mumayyiz. Di sini terbagi secara garis besarnya itu terbagi menjadi dua. Ada tamyiz al-mumayyiz al-mahfuz atau biasa disebut dengan tamyizat atau mufrad. Kemudian yang kedua yaitu al-mumayyiz al-malhuz atau biasa juga disebut dengan tamyiz jumlah atau nisbah. Nah, berkaitan dengan kedua pembagian tamyiz itu kembali dibagi mumayyiz al-malfuz atau zat atau mufrad itu terbagi menjadi dua. Ada adad dan miqdar. Kemudian tamyiz malhuz atau jumlah ataupun nisbah itu terbagi menjadi tiga, maf'ul bih, fa'il maupun mubtada. Nah, kita memasuki yang pertama yaitu al-mumayyiz al-malfuz atau biasa disebut dengan tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Itu terbagi menjadi dua yaitu adad, bilangan, dan miqdar, ukuran. Bilangan yang 1, 2, 3, wahid, isnain, salasa, hatal akhir, itu yang dimaksud dengan bilangan. Kemudian dengan al-miqdar, ukuran, mitren, terus kilometer, terus timbangan, ton, lain sebagainya, itu adalah ukuran. Lebih lanjut terkait contoh tamyiz al-malfuz atau zat ataupun mufrad. Yang pertama adad. Di sini ada contohnya ishtaraitu isyarina gulaman. Nah, tamyiznya di sini ialah gulaman.
Gulaman ini menjelaskan bilangan isyarina. Gulaman menjelaskan isyarina. Jadi saya membeli isyarina gulaman, 20 budak. Jadi ketika jadi tamis ini memasuki jumlah yang sudah atau kalimat yang sudah sempurna. Ishtari itu isyarina. Saya membeli 20, tapi masih timbul pertanyaan 20 apa? 20 rumah, 20 kambing. Nah, di sini tamis menjelaskan sesuatu yang masih samar tersebut, yaitu apa? Gulaman, budak. Jadi yang dibeli di situ adalah 20 budak. Nah, lebih lanjut, tasaddaqa Utsman tunnan aruzan. Utsman bersedekah 1 ton padi. Jadi ketika tamisnya di sini adalah aruzan. Aruzan ini menjelaskan 1 tonnya. Jadi yang disumbangkan oleh Utsman atau yang disedekahkan oleh Utsman 1 ton ini, yang dimaksud dengan 1 ton ini itu adalah aruzan atau padi. Di sini tujuan tamisnya untuk menjelaskan 1 ton tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita memasuki macam dari tamis yang kedua. Setelah tadi yang pertama itu zat atau malfuz ataupun mufrad, kita memasuki al-mumayyiz al-malhuz atau jumlah ataupun nisbat. Ini dikatakan sebagai penisbatan atau penyandaran, muhawwilan. Nah, ada 3. Jadi ada 3 sumber yang dari tamis itu dinisbatkan kepada mubtada, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bih. Nah, baik, kita memasuki contohnya. Yang pertama di sini ada contoh dari yang bersandar kepada mubtada. Contohnya yaitu al-ustazu aktsaru minka ilman. Ustaz lebih banyak minka darimu ilman. Nah, di sini al-ustazu aktsar. Ustaz itu lebih banyak dari kamu. Nah, ketika belum ada tamis, di sini masih samar. Apa yang lebih banyak yang dimiliki ustaz daripada kamu? Pengalamannya, entah uangnya, hartanya. Nah, ternyata di sini muncullah tamis untuk menjelaskan apa yang lebih besar atau apa yang lebih banyak dimiliki oleh ustadz dibanding kamu. Itu adalah ilman. Jadi ilman di sini hadir adalah sebagai tamis, menjelaskan al-ustadz aktsar. Jadi di mana ilmunya ustadz itu lebih banyak daripada kamu. Nah, yang dimaksud di sini adalah ilmunya ustadz yang lebih banyak daripada kamu. Nah, di sini tamisnya adalah ilman. Nah, asal katanya itu adalah ilmul ustadi aktsaru min ilmika. Ilmul ustadi aktsaru min ilmika. Ilmunya ustad lebih banyak daripada ilmu kamu. Nah, ini asalnya mubtada, ilmul ustadi aktsaru min ilmik. Nah, kemudian yang kedua ini contoh dari penisbatan terhadap fa'il. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Bercucuran Zaid, siapa Zaid? Apanya itu araqan. Ini araqannya menjelaskan dari Zaid. Apanya Zaid? Nah, araqan ini hadir untuk menjelaskan apanya Zaid yang bercucuran. Nah, ternyata itu adalah keringatnya, araqan. Hadirnya araqan atau tamis untuk menjelaskan apa yang bercucuran dari Zaid. Asalnya itu adalah tasabbaba araqu Zaidin. Bercucuran keringat Zaid. Nah,
Kemudian lebih lanjut yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih contohnya di sini nasaqtul hujrata athafan. Nasaqtul hujrata athafan. Saya telah membersihkan kamar. Nah, saya telah membersihkan kamar. Apanya kamar yang dibersihkan? Di sini akan setelah kalimat mufid ini masih timbul pertanyaan. Dijelaskanlah hadir tamyiz athatan. Apa ini? Perabotnya, perabot rumah tangga. Nah, di sini dia menjelaskan al-hujrata. Nah, maf'ul. Asalnya itu nasaqtu athathal hujurati. Saya telah membersihkan peralatan atau perabot-perabot kamar. Jadi yang dibersihkan itu adalah perabot-perabot kamarnya. Menjadi jelas apa yang dibersihkan oleh saya. Itu berkaitan dengan tamyiz beserta contohnya. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi agar supaya bisa dikatakan sebagai tamyiz. Yang pertama isim. Jadi harus berupa isim. Tamyiz itu harus berupa isim, tidak boleh fiil maupun tidak boleh huruf. Jadi harus isim. Seperti di contoh-contoh sebelumnya, ini ilman ini ilmun itu adalah isim. Nah, ini yang pertama, syarat yang pertama itu adalah harus isim, tidak boleh fiil ataupun huruf. Kemudian syarat yang kedua itu yaqra'u bin nasbi, jadi harus dibaca nasab. Kita perhatikan berbagai contoh sebelumnya, mulai dari yang adat atau yang lafaz. Ini yang adat ishtari itu isharina gulaman itu dibaca nasab. Kemudian tasaddaqa Utsmanu tunnan aruzan itu juga dibaca nasab. Jadi memang wajib dibaca nasab. Itu salah satu syarat yang kedua dari tamyiz. Kemudian nakirah harus berupa isim nakirah. Tidak boleh ma'rifat di situ. Kayak arokon tidak boleh al-aroko, kemudian ilman tidak boleh al-ilma gitu. Athathan tidak boleh athatha. Harus nakirah. Kemudian yang terakhir itu ya ba'da kalamil mufid, yaitu terletak setelah kalam mufid. Yang mana kalam mufid itu atau kalam yang sempurna itu yang telah terdiri dari fiil maupun fa'il. Yaitu sudah terdiri dari setelah fiil dan fa'il. Setelah fiil dan fa'il di situ ya. Atau mubtada khobar. Itu terletak setelah kalimat mufid atau jumlah mufid. Nah, baik, itu penjelasan berkaitan dengan tamyiz. Semoga bermanfaat. Aku syukran katsira wa minallahi musta'an wa ilal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.